अच्छा ठीक है। Halo Kang Tete, Mas Mbak dan Brosis semuanya, ketemu lagi di channel Cerita Film. Channel hiburan yang mereview alur cerita film. Jangan lupa selalu siapkan kopi hitamnya ya, dan jangan terlalu banyak gula karena hidup tidak selalu manis, kadang ada pahit-pahitnya. Kali ini Mas Mimin akan mereview film dari negara sejuta goyang India aja berjudul Amal. Film ini mendapat penghargaan Best Narrative Award pada ajang San Francisco International Asian American Festival, disutradarai oleh Richie Mehta dan dibintangi oleh Rupender Nagra sebagai Amal, Koel Puri sebagai Puja, dan Nasruddin Shah sebagai Jayaram sang miliuner. Didistribusikan oleh rumah produksi Seville Picture Canada dan dirilis pada ajang Toronto International Film Festival tahun 2008. Jadi film ini kolaborasi seniman India dengan Kanada dan menyabet berbagai penghargaan. Tak usah lama-lama, mari kita goyang aja. Scene berlatar belakang di pinggiran ibu kota New Delhi. Seorang pemuda jomblo bernama Amal berprofesi sebagai supir bajai, berperawakan tinggi besar dan brewok. Dia begitu akrab dengan pelanggannya, yaitu anak-anak sekolah. Satu persatu diantarkan penumpangnya itu. Kemudian supir bajai itu mengantarkan pelanggan lain, yaitu seorang perempuan jomblo juga bernama Puja. Saat melewati pasar, datanglah anak jalanan mengemis kepada Puja. Kemudian Puja mengusirnya. Tanpa dia sadari, dari sebelah samping bajai itu, si anak mencopet dompet Puja. Puja pun berteriak begini, "Copet!" dalam bahasa India. Saat Amal hendak mengejarnya, Puja berkata bahwa tidak usah dikejar, itu dompet kosong kok yang dibawa pencopet. Namun Amal tetap mengejar pencopet kecil itu. Saat berlari di ujung gang, terdengarlah suara tabrakan, dan ternyata pencopet itu ketabrak mobil VW Kodok. Supir pemilik mobil itu langsung tancap gas dan ngacir kabur. Akhirnya diketahui nama pencopet cilik itu yaitu Pria. Di India tuh sering perempuan dikasih nama Pria ya. Scene beralih ke orang tua masuk ke warung Padang dan pesan kopi panas. Karyawan warung yang sedang nonton final AFF kurang fokus melayani pria itu yang diketahui namanya adalah Jayaram. Karyawan menyodorinya segelas bandrek. Jayaram pun komplain, yang akhirnya membuat dia diusir dari warung tersebut. Pria malang ini pun akhirnya pergi menyusuri jalan. Di RSUD setempat, tampak pria si pencopet cilik terbaring tak sadarkan diri. Amal diinvestigasi oleh polisi mengenai kronologis kecelakaan yang dialami pria. Dokter UGD akan memeriksa dulu kondisi pria. Puja berusaha menenangkan hati Amal karena memang kecelakaan itu bukan salah Amal. Calon istri idaman nih, pinter menenangkan hati laki-lakinya. Di pagi harinya, Dokter Shiva yang memeriksa pria mencari Amal yang ternyata masih ketiduran di pekarangan rumah sakit. Dokter gondrong ini meminta Amal sebagai penanggung jawab pembiayaan pria selama dirawat di RSUD. Karena rasa tanggung jawab dan anak itu tidak diketahui keluarganya, maka Amal bersedia. Ketika Amal sedang mengecek bajainya, terdengar keributan. Seorang penumpang komplain merasa tarif bajai terlalu mahal. Dan supir bajai itu adalah Raju, teman seprofesi Amal. Untuk mendapatkan untung lebih, Raju mencari jalan yang lebih jauh dengan alasan jalur yang dilewati sedang macet. Kemudian Amal mendapat penumpang seorang pria tua semalam yang diketahui namanya adalah Jayaram. Dia meminta diantar ke suatu tempat di pusat kota. Jayaram batuk dan sepertinya dia masuk angin. Amal mengeluarkan permen tolak angin dan dikasihkan ke Pak Jayaram. Bajai itu pun kemudian berhenti di tengah jalan karena ada kemacetan yang disebabkan oleh proyek pembangunan rel MRT. Jayaram pun meminta Amal untuk mencari jalan lain karena dia takut terlambat. Akhirnya mereka sampai ke alun-alun kota. Tapi anehnya, Jayaram marah dan mengatakan kalau Amal salah tujuan. Dia ingin ke taman kota, bukan alun-alun kota. Kemudian Jayaram hanya membayar separuh harga. Dan Amal meminta maaf karena salah dengar.
Walaupun wajah Amal sangar brewok tinggi besar, tapi ternyata hatinya selembut sutera. Pada malam harinya, Jayaram memarahi seorang pria yang sedang kencing sembarangan. Bisa dibayangin nih, lagi tanggung posisinya dan dimarahin orang pula. Kemudian Jayaram menulis sesuatu dalam buku catatannya di salah satu rumah makan. Di sana Jayaram menghentikan grup orkes dangdut yang sedang bernyanyi karena suaranya nggak enak di telinga. Sembari pergi, Jayaram menyanyikan lagu Mendung Tonpo Udan yang membuat takjub dengan suaranya. Singkat cerita, terdengar kabar kalau Jayaram meninggal dunia dan dikremasi ala pembakaran mayat India. Dan berkumpullah dua anak laki-laki Jayaram dan berebut warisan. Mereka menemui pengacara keluarga bernama Sapna dan meminta pembagian warisan ayahnya. Pengacara Sapna mengatakan kepada kedua anak Jayaram, yaitu Pitek yang sedang kuliah di London dan Haris seorang pengusaha sablon, bahwa ayah mereka meninggalkan surat wasiat dan beliau berpesan dibacakan 30 hari setelah kematiannya. Haris tidak sabar menunggu selama 30 hari karena dia sudah keburu ditagih utang. Namun Sapna tetap menghormati dan mengikuti pesan almarhum. Pak Sures, asisten Jayaram semasa masih hidup, membujuk Sapna untuk memajukan waktu pembacaan surat wasiat tersebut dengan alasan kasihan anaknya yang pada kelilit utang. Beralih ke RSUD, Dr. Siva memberitahu kondisi pria yang telah membaik dan akan dilakukan pengecekan lanjutan di kepalanya. Setelah tersadar, pencopet cilik itu menjelaskan bahwa dirinya bekerja dengan Tuan Takur yang menaungi pengemis jalanan. Sebelum pulang, Amal memberikan uang ke suster untuk memastikan pria dirawat dengan baik. Pada malam hari di sebuah hotel milik keluarga Jayaram, tampak Pitek dan Sures mabuk berat. Dan Sures curhat bahwa dia yang sudah mengorbankan hidupnya untuk keluarga Jayaram merasa kecewa karena tidak kebagian sepeser pun warisannya. Pitek pun kepo ingin tahu wasiat ayahnya, tapi Sures masih belum tahu siapa nama yang akan diwarisi kekayaan Jayaram selama surat wasiat itu belum dibacakan. Di hari berikutnya, Amal memberitahu bahwa bajai pamannya yang karburatornya sudah rusak dan harus diganti. Pamannya akan memberikan bajai tersebut kepada Amal jika mampu memperbaikinya. Namun, Amal tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Singkat cerita, sudah 3 hari ternyata Amal tidak pulang ke rumah. Ibunya pun merasa khawatir. Dengan kesal, ibunya menyuruh Amal untuk berumah tangga karena dirinya sudah mulai tua. Ibunya pun ingin Amal bekerja di kantor pos bersama pamannya karena angkutan bajai terancam tergantikan oleh MRT yang sedang dibangun oleh pemerintah. Amal yang sedang makan hanya bisa mendengar ocehan ibunya dan tanpa sadar ternyata anak semata wayangnya sudah terlelap tidur. Ternyata ocehan ibu India adalah cara mereka mendongeng kepada anaknya. Di rumah besar Tuan Takur ternyata ada Pitek yang sedang memohon belas kasihan untuk menunda penagihan hutangnya. Pitek, anak manja almarhum Juragan Jayaram ini, berjanji akan melunasi hutangnya setelah pembagian waris harta ayahnya. Dasar anak manja kurang ajar, kuburan ayahnya saja belum kering sudah menjanjikan harta warisannya untuk bayar hutang. Mimin gemes pingin jambak ini.
Saat buru-buru mengantar Puja, Amal tanpa sengaja menabrak bajai di depannya. Raju keluar dari bajainya dan meminta ganti rugi pada Amal. Ketika mereka sedang nego harga, penumpang Raju kabur karena sedang terburu-buru dan Raju pun mengejar penumpangnya karena belum bayar ongkos. Tuh akibat orang licik niat hati dapat duit dari teman sendiri malah rezeki yang udah di depan mata pergi. Amal pun meminta maaf kepada Puja dan memberitahu bahwa dirinya kurang tidur demi mengurus pria yang tidak sesuai dengan namanya dan harus bekerja sampai malam demi membayar tagihan rumah sakit. Puja memberitahu bahwa rumah sakit akan membuat tagihan pasiennya membengkak dan Amal tidak berkewajiban membayar tagihan tersebut. Puja pun memberikan ongkos lebih, namun Amal menolaknya. Kemudian Amal pergi ke RSUD dan mengajak pria jalan-jalan menggunakan kursi roda. Si bocil ini nyeletuk bahwa Amal pengecut karena tidak berani nembak Puja. Sialan nih bocah, pria menantang Amal untuk nembak Puja. Di tempat lain, Suresh nelpon Pitek, ngasih tahu kalau Sapna menyuruhnya untuk mencari supir bajai bernama Amal Kumar. Suresh memperkirakan bahwa Amal ini kandidat kuat nama pewaris di dalam surat wasiat ayahnya. Kemudian Suresh nego Pitek bahwa dia tidak akan mencari Amal asalkan Pitek mau membagi seperempat harta warisannya. Pitek murka dan menolaknya. Agar tidak terlalu mencolok, Suresh mengubah gaya berpakaiannya untuk mencari Amal. Setelah beberapa hari, akhirnya Suresh menemukan Amal. Suresh pun mengaku sebagai teman ayahnya dan mencoba mengulik biodata Amal dengan polos. Amal menjawab semua dengan jujur. Sesampainya di tujuan, Suresh memberikan 100.000 rupiah dan pergi begitu saja. Amal pun mencari Suresh untuk mengembalikan kelebihan ongkosnya. Kemudian dengan berbohong, Suresh memberitahu Sapna bahwa dirinya butuh waktu untuk menemukan Amal. Dokter Shiva telah mengecek pria. Dokter menjelaskan bahwa ada pembekuan darah di otak pria dan harus segera dioperasi. Dokter Shiva akan membebaskan biaya rumah sakit dan jasa layanannya. Namun untuk obat-obatan dan jenis perawatan akan menelan biaya kurang lebih 10 juta rupiah. Dengan sedih, Amal pun mengusahakan biaya operasi tersebut. Ketika mengantarkan anak sekolah kaya pelanggannya, Amal memberanikan diri untuk meminjam uang kepada ayah anak tersebut. Lalu si ayah nyeletuk, "Jika kamu mengendarai pesawat terbang dengan mudah, saya bisa membantumu. Tapi karena kamu adalah pilot bajai, maka aku tidak bisa membantumu." Kakek aneh. Kali ini Mimin ingin ngepang mulut si ayah itu. Malam harinya Amal berniat meminjam uang kepada Puja, tapi Puja hanya pedagang kaki lima. Akhirnya Amal membatalkan niatnya itu. Di tempat lain, laki-laki Pitek main remi dan kalah, lalu dia meminjam uang ke kasir. Awalnya Mbak Kasir mau menolak, tapi setelah tahu kalau Pitek adalah anak almarhum Jayaram, pemilik hotel tersebut, akhirnya dikasih juga Pitek pinjaman. Anak sekolah pelanggan Amal ternyata anak dari pengacara Sapna. Si ayah menceritakan tentang sopir bajai anaknya yang hendak meminjam uang padanya. Sapna yang sedang sibuk mengabaikan pembicaraan suaminya itu. Diam-diam seperti maling, Suresh menyelinap ke ruangan kerja Sapna dan lancang membuka isi surat wasiat Jayaram.
Ternyata selama 2 tahun Jayaram pura-pura menjadi orang miskin untuk mencari nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia dan mencari orang yang pantas menerima warisannya. Saat bertemu dengan Amal, dia merasa inilah orang baik yang selama ini aku cari-cari. Kemudian Suresh memberikan sejumlah uang kepada pembantu Sapna. Oh, ternyata mereka berdua kong kali kong. Sembari pulang, Suresh nelpon Pitek dan ternyata anak Jayaram sedang sibuk main remi. Jadi jelas ya mengapa Jayaram tidak memberikan warisannya kepada anaknya, karena dia tahu bakal habis di meja judi. Esok harinya, Amal nelpon Dr. Siva lewat wartel. Dr. Siva menegaskan kalau pria harus segera dioperasi karena ada gumpalan darah pada otaknya. Kemudian Amal pergi ke Tuan Takur, yang juga adalah juragan pengemis termasuk pria. Tuan Takur mengatakan kalau masalah kesehatan pengemis, asuhannya itu bukan urusannya. Kali ini Mimin ingin melintir kumis Tuan Takur. Karena nggak ada jalan lain, maka Amal menawarkan bajainya kepada Tuan Takur dan dibayarlah bajainya untuk biaya operasi pria. Kemudian dokter Siva langsung mengoperasi pria. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau pria itu adalah nama anak perempuan ya. Setelah menunggu seharian, dokter meminta maaf karena nyawa pria tidak bisa diselamatkan. Dengan berlari, Amal menemui pria dan melihat pria telah terbujur kaku, dan Amal pun menangis sejadi-jadinya. Diam-diam, tanpa diketahui Amal, ternyata Suresh membuntutinya hingga ke rumahnya. Di hari berikutnya, Raju memberitahu Puja bahwa Amal menyuruhnya untuk menggantikannya. Ternyata Amal ganti profesi menjadi tukang sapu di kantor pos berkat bantuan pamannya. Puja yang diam-diam kangen sudah beberapa hari tidak melihat Amal, akhirnya pergi ke rumah Amal. Sesampai di rumah Amal, ibunya yang membukakan pintu untuknya, karena ternyata Amal masih bekerja di tempat barunya. Akhirnya terjadilah obrolan renyah antara calon mantu dan calon mertua. Sepertinya ibu Amal menyukai Puja. Ketika Amal pulang kerja, ibunya memijat kaki Amal yang sedang kelelahan. Lalu datanglah Puja yang membawa sesuatu di tangannya. Dan ternyata Puja membawa hadiah untuk Amal, yaitu onderdil bajai. Pada mulanya Amal malu-malu untuk menerimanya. Namun setelah Puja menjelaskan bahwa onderdil bajai itu adalah mas kawin dari Puja untuk Amal, Mimin baru tahu kalau di India perempuan yang lamar laki-laki. Beruntunglah para lelaki India ya dilamar cewek. Dan Amal pun senyum bahagia. Sejak insiden onderdil bajai itu, akhirnya mereka resmi bertunangan. Di tempat lain, Suresh tampak menelpon pengacara Sapna dan memberitahu kalau dirinya sudah menemukan Amal Kumar, sopir bajai itu, dan berjanji akan membawa ke kantornya besok. Sementara itu, Pitek sedang OTW menuju rumah Suresh dan di jalan dihadang oleh anak buah Tuan Takur dan diancam untuk segera melunasi hutangnya. Sesampainya di rumah Suresh, terjadilah obrolan. Mereka membicarakan tentang Amal. Suresh mengatakan sudah mengamati Amal selama beberapa hari dan dia adalah pemuda yang baik. Dan besok dia akan mengantarkan Amal menemui Sapna. Suresh pun membatalkan rencana jahat yang telah mereka sepakati. Pitek terkejut dan ngamuk karena seharusnya yang mendapat warisan adalah dia sebagai anak Jayaram, bukan Amal.
Pitek mengatakan omong kosong dengan wasiat itu. Pitek menawarkan 30% harta warisan kepada Suresh asal dia tidak membawa amal kepada Sapna. Namun Suresh menolak. Tiba-tiba Pitek mencekik Suresh dari belakang. Dengan cepat, Pitek masuk ke ruang kerja Suresh dan membuang segala catatan tentang amal. Dan keji, Pitek membuang mayat Suresh ke TPA. क्या हुआ? Puja dan Amal begadang untuk memperbaiki bajai pamannya, dan Amal memasang karburator mas kawin Puja itu. Di pagi harinya ibunya memberikan sarapan, dan akhirnya bajainya pun hidup kembali. Dan Amal kembali menjadi supir bajai demi mengantarkan Puja. Paman Amal pun terkejut melihat bajai telah hidup kembali. Di tempat lain, Sapna yang cemas mengunjungi rumah Suresh, namun supir Suresh tidak menemukan Suresh. लेकिन अब वो घर पर ही नहीं है। तबीयत मिजाज वगैरह? हाँ, Sampainya di rumah, Puja dengan malu-malu memberi kode pada Amal dan mengajaknya makan malam bersama. Dan menjemputnya lagi jam 5 sore. Dengan senyum bahagia, Amal pun menyanggupinya. Dengan bantuan sopir Suresh, Sapna mengunjungi rumah Amal. Sayangnya Amal sedang pergi bekerja narik bajai. Sapna pun pergi mencari lokasi tempat Amal biasa mangkal. Di tempat mangkal, Sapna bertemu dengan Raju. Raju memberitahu biasanya di waktu sore Amal mengantarkan murid-murid sekolah SD, di mana anak Sapna juga sekolah di sana. Sapna pergi ke sekolah dan bertanya kepada guru di sana. Bu guru menjelaskan bahwa Amal Kumar adalah supir bajai yang biasa mengantarkan murid-murid di sekolah, termasuk anak Sapna sendiri. Sapna pun terkejut dan menanyakan kebenarannya ke suaminya. Suaminya tidak memberitahu nama supir anaknya karena Sapna tidak pernah tertarik dengan hal itu. Akhirnya Sapna bertemu Amal, memintanya untuk ikut ke kantor. Awalnya Amal menolak karena sudah ada janji dengan pujaan hatinya. Namun Sapna menjelaskan bahwa pria tua yang dulu pernah diberikan permen tolak angin oleh Amal telah meninggal dan pria itu memberikan surat untuk Amal. Sesampai di kantor, Sapna meminta Amal untuk membaca isi surat wasiat Jayaram. Amal melihat surat tersebut kemudian manggut-manggut. Gak tahu dia bisa baca apa enggak. Saat mereka mulai sebuah obrolan, tiba-tiba ada telepon dari polsek setempat mengenai Suresh yang hilang. Kemudian Amal disuruh untuk menunggu di luar. Karena Amal ada janji kencan dengan pujaan hatinya, tanpa berpamitan Amal pergi dan tak sengaja berpapasan dengan Pitek di halaman depan rumah Sapna. Kemudian datanglah pengemis cilik dan Amal memberikan sejumlah uang kepadanya, dan surat wasiat yang dipegangnya diminta juga oleh pengemis untuk menggambar. Sapna yang memanggil Amal membuat Pitek terkejut. Amal? Amrita? Amrita? Setelah Amal pergi, pengemis itu memanggil anak Sapna dan menjelaskan kepada anak Sapna bahwa kertas yang diberikan ini kemungkinan berisi kata-kata penting. Dengan ngeledek, anak Sapna pun memberitahu, mana mungkin orang yang tidak pernah sekolah dan buta huruf punya sesuatu hal yang penting. Pengemis cilik itu akhirnya menggambar di kertas surat berharga itu. Dengan bajai barunya, Amal menjemput Puja dan jeng-jeng keliling New Delhi mencari tempat terbaik untuk nongkrong makan malam. Setelah Sapna bertemu Amal, dia segera mengurus wasiat Jayaram untuk mewariskan harta senilai 60 triliun kepada Amal. Pemuda miskin ex-jomblo ini yang buta huruf tapi baik hati akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di negara India. Walaupun kualitas gambar kurang begitu bagus dan plot cerita dari film ini tampak sederhana,
Namun film ini mengandung nilai moral yang begitu mendalam, di mana di tengah himpitan kemiskinan dan kekurangan kebaikan hati seorang pria yang bertampang sangar, yang ingin menolong pencopet cilik sampai Tuhan memberkatinya dengan bertemu miliuner yang pura-pura miskin, yang akhirnya mewariskan hartanya kepada amal yang baik hati ketimbang pada anak-anaknya yang tukang judi. Dengan uang bisa mendapatkan keinginan kita, tapi uang bukanlah segala-galanya. Tetaplah berbuat baik, persahabatan, kasih sayang, kepedulian sosial, dan taat kepada Sang Pencipta adalah makanan bergizi untuk jiwa kita. Terima kasih sudah stay tune sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.